dikitan ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Ya, zoom ulang. Bisa aja. Halus tuh. Halus. Salah ya track ieu heula jeung barudak tuh. Naon? Ajar heula. Ya sambil ngeting kurang. Tetep kerja. Ih, bapak mah luar rekam. Langsung mulai aja ya. Boleh Pak, boleh Pak. Kedengeran jelas nggak suara bapak? Jelas, Pak. Kedengeran Pak. Jelas. Sip, sip. Ini karena kemarin apa namanya, pada hari Sabtu tidak bisa berkumpul atau bergabung semua. Bapak ulas sedikit pada pertemuan hari ini biar apa namanya, yang kemarin tidak bisa gabung jadi ada gambaran setidaknya. Karena kemarin bapak coba apa namanya direkam, ternyata ada kendala kalau pakai Bandicam, jadi suaranya tidak ada. Ya mudah-mudahan hari ini rekamannya bagus. Ini nanti bisa bapak upload bagi yang tidak bisa bergabung malam ini ya. Enggak, silahkan masa sekalian aja, khawatirnya ini jadi backup aja. Baik, bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan
pembahasan kemarin, yaitu mengenai konsep security, lalu bagaimana nanti jika ada resiko dan bagaimana mengelolanya. Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian intinya pada pertemuan kemarin kita membahas proteksi asetnya itu bagaimana. Yang pertama itu kita menerapkan physical control. Kalau physical control tentunya kita sudah mengetahui secara umum, contoh pada kehidupan sehari-hari, misalkan kita akan melindungi sebuah bangunan. Nah, ini sudah dibahas di kelas juga ya. Kita pasang gerbang misalkan, kemudian kamera CCTV, kemudian juga ada alarm sistem dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kemarin ada teknikal ya. Ini contohnya kalau teknikal itu teknis, sisi teknisnya selain ada fisik control, teknisnya itu berupa software. Misal kita pasang biometric scanner, nah itu fisiknya. Kemudian kalau teknisnya kita pasang software untuk mengendalikan si perangkat tersebut. Dan yang terakhir ada administrative control. Nah, kalau ini sifatnya manajerial, kita ngasih arahan ataupun kebijakan ya. Untuk siapa kebijakannya? Nah, bagi orang-orang yang berada di suatu organisasi, apa aja yang mereka harus lakukan di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian di bawahnya di breakdown lagi. Kemarin itu kita membahas komponen atau elemen tata kelola security. Jadi ini bagian juga dari administratif. Gimana caranya kita memanage atau membuat kebijakan untuk orang-orang yang berada di suatu organisasi. Yang paling tinggi itu regulasi ya, itu dikeluarkan oleh pemerintah biasanya berupa undang-undang. Kalau di Indonesia itu ITE ya. Kemudian ada di bawahnya itu standar, itu berlaku untuk lokal atau regional. Ini biasanya diterapkan di industri. Kemudian ada policies, itu berlaku di perusahaan ya. Beda ya, kalau industri itu besar, kalau perusahaan itu lebih kecil lagi. Kebijakannya hanya sifatnya umum. Nah, untuk menjelaskan secara detail langkah-langkah dari aturan tersebut, yang terakhir itu ada namanya prosedur. Jadi detail langkah-langkah aturan yang berlaku biasanya kita sebut namanya SOP. Nah, kemarin dibahas contoh-contoh standar yang berlaku. Contohnya ISO, IEEE ya, IEEE. Nah, umumnya ISO sebetulnya ya, ISO berlaku secara internasional. Kalau SOP-nya sudah mengacu kepada ISO, berarti itu sudah bagus. Dan kemarin juga kita ngasih kuis. Nah, kemarin yang nggak bisa bergabung mohon dibuka ya file kuisnya, kalian coba jawab. Nanti bisa Japri kumpulkan ke Bapak jawabannya apa, kalian coba dulu aja. Kalau salah ataupun tidak, nanti Bapak beritahu yang betul itu jawabannya yang mana, yang salah itu jawabannya yang mana. Atau boleh juga diskusi sama teman-teman yang kemarin bisa gabung, mangga. Kemudian untuk pertemuan sekarang ini juga nggak bisa lama ternyata ya. Insya Allah kalau besok mohon diluangkan waktunya lebih lama lagi ya. Diupayakan kita bisa hadir selama 2 jam full.
Bapak aja, kalau lewat dari 2 jam nanti kita stop. Ini Bapak ringkas sesingkat mungkin agar kalian bisa menangkap materinya ya. Bapak juga jelaskan sesederhana mungkin pembahasannya. Nah, untuk sekarang untuk mendukung konsep atau fundamental dari cyber security yang kemarin, kita masuk ke modul yang kedua. Nah, di sini ada incident response, kemudian ada business continuity, ya, artinya bisnis keberlanjutan, kemudian ada disaster recovery. Jadi sesudah ada bencana nanti kita recovery-nya atau pemulihannya itu bagaimana. Konsep-konsepnya seperti itu. Nah, kita akan membahas insiden respon terlebih dahulu. Nah, insiden respon itu apa sih? Ya, artinya insiden respon itu respon terhadap insiden, bisa dibalik ya, respon terhadap insiden tujuannya untuk mitigasi. Nah, kalau paham mitigasi kemarin apa? Bapak ingatkan lagi, mitigasi itu mengurangi resiko. Respon terhadap insiden tujuannya untuk mitigasi. Terus di dalamnya ada proses atau aktivitas yang terganggu supaya nanti bisa pulih kembali dengan normal. Itu tujuan dari insiden respon. Dan kita breakdown ya. Di sini terdapat istilah-istilah dari insiden respon. Yang pertama itu bridge. Bridge itu apa? Kalau secara harfiah kita artikan bridge itu bocoran. Nah, untuk penjelasannya, hilangnya kontrol terhadap aset ya, atau bagian dari sistem yang diambil alih. Kemudian di sini artinya kebocoran informasi aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang tidak berhak untuk akses terhadap data atau informasi. Nah, ini definisinya dari standar NIST. Kemarin kita sudah bahas. NIST itu standar dari Amerika ya, tapi berlaku internasional karena penggunaan komputer itu semuanya bersumber dari Amerika ya. Bapak ulangi, kalau breach ini bocoran atau hilangnya kontrol terhadap aset, itu intinya. Kemudian yang kedua ada event. Nah, kemarin juga sudah dibahas event ini ya. Event ini artinya sesuatu yang muncul yang bisa dilihat dan diamati pada suatu jaringan ataupun sistem. Jadi kalau di sini sesuatu yang muncul itu dari mana kelihatannya? Dari aktivitas user ya. Ini bisa terlihat sesuatu yang aneh, itu bisa kita lihat aktivitas user. Kemudian yang ketiga ada exploit. Nah, sudah sempat disinggung juga ini pada modul 1 pada bagian vulnerability ya. Jadi cara exploit pada cyber security itu yaitu serangan. Ya, eksploitasi pada cyber security itu adanya serangan. Bagaimana cara menyerangnya ya? Kita bisa memanfaatkan celah atau vulnerability kemarin, memanfaatkan celah oleh penyerang dengan berbagai cara untuk akses yang tidak sah. Jadi kalau ada yang namanya celah,
berarti kita bisa diserang oleh penyerangnya. Kemudian ada namanya insiden. Nah, ini bukan berarti yang tadi bagian dari insiden respon ya, tapi insiden juga ada definisinya tersendiri. Insiden artinya aktivitas yang menyebabkan resiko atau terjadinya pelanggaran terhadap penerapan keamanan pada sistem. Bapak ulangi, kalau insiden itu artinya aktivitas yang menyebabkan resiko atau terjadinya pelanggaran terhadap penerapan keamanan pada sistem. Kemudian selanjutnya ada intrusion. Kalau intrusion artinya terjadinya akses ke sistem terindikasi serangan. Dari mana kita bisa melihat atau mengindikasi adanya serangan? Dia masuk tanpa autorisasi. Nah, ini baru gejala ya, indikasi kalau di intrusion. Kemudian kalau terlihat sangat jelas itu kemarin kita sudah bahas pada istilah threat. Nah, ini tentu ada potensi ya di sini. Artinya kondisi atau kejadian di mana suatu aktivitas berdampak negatif terhadap kegiatan atau aktivitas yang berjalan di suatu organisasi. Nah, ini sudah terlihat dampaknya apa? Dampaknya negatif. Kemudian yang paling signifikan itu threat ini bisa merusak fungsi ataupun kalau di organisasi berdampak terhadap finansial juga. Dan yang paling utama ini yang paling berbahaya itu asetnya bisa dimodifikasi ya, ataupun asetnya bisa diambil oleh penyerang ya. Nah, ini threat ini ancaman karena dampak-dampaknya negatif, bisa merusak fungsi ataupun asetnya bisa diambil. Kemudian selanjutnya ada vulnerability. Nah, ini sering dibahas ya dari pertemuan awal juga. Kelemahan, cacat atau celah keamanan, udah itu intinya. Kalau vulnerability, kelemahan, cacat atau celah keamanan yang ada pada sebuah sistem. Kemudian ini yang paling penting nih, zero day atau hari kosong ya. Apa maksudnya? Jadi ini bagian dari salah satu jenis vulnerability atau celah keamanan. Kenapa akhirnya bisa disebut zero day? Karena vulnerability yang belum diketahui sehingga sulit dideteksi dengan cara yang biasa atau metode signature. Contoh, kalau di sini misalkan kita punya database. Nah, di dalam database biasanya terdapat hash ya. Nah, kalau hashnya nggak ketemu, jadi kita nggak bisa mendeteksi adanya celah ya, sehingga tidak bisa dideteksi. Itu maksud dari zero day. Nah, kalau di pekerjaan seorang cyber security, justru pekerjaan utamanya ini mencari zero day. Gimana sih caranya kita bisa tahu kalau zero day itu suatu celah keamanan?
tapi kita juga belum mengetahui ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, jadi harus diidentifikasi dulu dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dialami. Kalau berbekal dari pengalaman, nah ini bisa diidentifikasi. Itu pekerjaan dari seorang cyber security. Pada saat pertandingan pun gitu kan ya, kita itu challenge-nya itu nyari flag. Nah kurang lebih sama sebetulnya dengan zero day. Gimana nih caranya yang kita belum tahu alurnya bagaimana, tapi kalau di saat perlombaan itu bisa kita amati pada cara konfigurasinya. Untuk mengetahui lebih dalam, tentunya ini dunia yang berbeda ya. Kalau Bapak cuma membahas di sini istilah-istilahnya aja, terminologinya aja. Itu mungkin yang kita bisa bahas hari ini sebentar ya. Karena kalau dihabiskan modul kedua ini habis. Nah, nanti di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai insiden respon. Nah, ini lihat kita bagaimana nyari nyari zero day itu nanti bisa dimonitor, dianalisis, kemudian dari prioritas juga kan ya, kemarin sudah dibahas prioritasnya itu bagaimana, mana yang harus ditangani lebih dahulu, kemudian ada standarnya, aturan yang berlaku. Itu yang akan kita bahas besok. Mudah-mudahan besok bisa selesai sampai akhir ya. Dan tentunya kalau di pertemuan besok kita akan adakan kuis. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan kalau pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan open mic. Kalau lewat chat silahkan boleh. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup? Cukup Pak, cukup. Kalau kurang jelas Cukup, Pak. bisa dilihat rekamannya ya. Baik Pak, baik. Oke, mohon besok disiapkan konsentrasinya ya, karena pertemuannya cukup panjang selama 2 jam. Mohon maaf hari ini tidak bisa lama-lama karena materinya jangan dihabiskan dulu, justru mending kita bahasnya dikit sedikit agar kalian bisa lebih fokus. Kalau besok kenapa lama, karena ditambah juga dengan kuis ya. Baik, kalau sudah cukup Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya yang bisa bergabung. Mohon maaf kalau kurang jelas, nanti bisa tanyakan langsung ke Bapak kalau ada pertanyaan ataupun via WA nanti ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Diizinkan untuk live. Ya Pak, makasih Pak.